Pengertian dari penanggulangan kebakaran di dalam gedung. Penanggulangan kebakaran adalah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Penanggulangan kebakaran membutuhkan suatu program pendidikan dan pengawasan beserta pengawasan karyawan, suatu rencana pemeliharaan yang cermat dan teratur atas bangunan dan kelengkapannya, inspeksi atau pemeriksaan, penyediaan dan penempatan yang baik dari peralatan pemadam kebakaran termasuk memeliharanya baik segi siap sampai pakainya maupun dari segi mudah dicapainya. Pengenalan kelas-kelas kebakaran. Kebakaran di Indonesia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, kelas A. Kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lain-lainnya. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa air, pasir, karung goni yang dibasahi, dan alat pemadam kebakaran apar atau racun api tepung kimia kering. Kelas B. Kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda mudah terbakar berupa cairan misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lain-lainnya. Media kebakaran untuk kelas ini berupa pasir dan alat pemadam kebakaran apar atau racun api tepung kimia kering. Dilarang memakai air untuk jenis ini karena berat jenis ini lebih berat daripada berat jenis bahan di atas, sehingga bila kita menggunakan air maka kebakaran akan melebar kemana-mana. Kelas C. Kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Media pemadaman kebakaran untuk kelas ini berupa pemadaman kebakaran apar atau racun api tepung kimia kering. Matikan dulu sumber listrik agar kita aman dalam memadamkan kebakaran. Prinsip pemadaman kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita hendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan. Api terjadi karena persenyawaan dari sumber panas seperti energi elektron, listrik statis atau dinamis, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Benda mudah terbakar seperti bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, plastik, dan sebagainya. Oksigen tersedia di udara. Peralatan pencegahan kebakaran. Yang pertama, apar atau fire extinguisher atau racun api. Peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat yang multiguna karena dapat dipakai untuk jenis kebakaran A, B, dan C. Peralatan ini mempunyai berbagai ukuran beratnya sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan besar kecilnya resiko kebakaran yang mungkin timbul dari daerah tersebut. Misalnya, tempat penimbun bahan bakar terasa tidak rasional bila di situ kita tempatkan racun api dengan ukuran 1,2 kg dengan jumlah 1 tabung. Bahan yang ada di dalam tabung pemadam api tersebut ada yang dari bahan kimia kering, foam atau busa, dan CO2 untuk hal yang tidak diperkenankan dipakai di Indonesia. Yang kedua, hidran. Ada 3 jenis hidran, yaitu yang pertama hidran gedung, yang kedua hidran halaman, yang ketiga hidran kota. Sesuai namanya, hidran gedung ditempatkan dalam gedung, untuk hidran halaman ditempatkan di halaman, sedangkan hidran kota biasanya ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan unit pemadam kebakaran suatu kota mengambil cadangan air. Yang ketiga, detektor asap atau smoke detector. Peralatan yang memungkinkan secara otomatis akan memberitahukan kepada setiap orang apabila ada asap pada suatu daerah, maka alat ini akan berbunyi, khusus untuk pemakaian dalam gedung.
Yang keempat, fire alarm. Peralatan yang dipergunakan untuk memberitahukan kepada setiap orang akan adanya bahaya kebakaran pada suatu tempat. Yang kelima, sprinkler. Peralatan yang digunakan khusus dalam gedung yang akan memancarkan air secara otomatis apabila terjadi pemanasan pada suatu suhu tertentu pada daerah di mana ada sprinkler tersebut. Manajemen penanggulangan kebakaran. Yang pertama, pre-fire control. Identifikasi potensi bahaya kebakaran, identifikasi tingkat ancaman bahaya kebakaran, identifikasi skenario, perencanaan tanggap darurat, perencanaan sistem proteksi kebakaran. Pelatihan. Yang kedua, in-case fire control. Deteksi alarm, padamkan, lokalisir, evakuasi, rescue, amankan. Yang ketiga, post-fire control, investigasi, analisis, rekomendasi, rehabilitasi.